Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, yaitu materi kelas 9. Kompetensi dasar, yaitu yang pertama 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian kompetensi dasar berikutnya yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Indikator pencapaian kompetensi dasar 3.1 meliputi ini: menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, dan seterusnya sampai 18, yaitu menulis notasi ilmiah dari suatu bilangan. Ini bisa kalian baca sendiri. Berikutnya, aplikasi di dunia nyata. Jadi operasi hitung bilangan berpangkat ini digunakan untuk apa? Misalnya sebuah bakteri berkembang biak dengan membelah diri, yaitu setiap satu bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri setiap harinya. Jika pada hari pertama terdapat 2 bakteri, maka untuk mengetahui bakteri pada hari kelima berapa? Nah, yang pertama 2. Yang hari keduanya 2 kali 2, 4. Hari ketiganya 8. Hari keempatnya 16. Berikutnya terus sampai sebanyak 5 hari. Berarti kita kalikan, kalau banyak 5 hari berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 5. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bilangan pokoknya itu disebut basis, dan bilangan pokok yang dikalikan berulang itu namanya eksponen atau pangkat. Jadi misalnya seperti ini, A pangkat N adalah A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N. Nah, A di sini ini disebut dengan basis, sedangkan N-nya dari banyaknya A yang tadi dinamakan eksponen atau pangkat. Nah, sekarang contohnya berikutnya 2 pangkat 4. Artinya apa? 2 pangkat 4 artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Kemudian berikutnya, nah kalau 3 pangkat 3 artinya apa? 3 kali 3 kali 3. Gitu. Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan 3 pangkat 4? Artinya 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. Kalau negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah 9. Negatif kali negatif positif. Kemudian kalau ini bedakan. Bedakan antara ini, kalau ini yang dipangkatkan ada negatif 3, kalau yang ini yang dipangkatkan adalah 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 kali 3. Hasilnya adalah negatif 9. Untuk berikutnya, yang 2/5 pangkat 3 artinya 2/5 dikalikan 2/5 dikalikan 2/5. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 5 kali 5, 25, kalikan 5, 125. Berikutnya. 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 artinya apa? 3 pangkat 2 berarti 3 kalikan 3. 3 pangkat 3 artinya ya 3 kali 3 kali 3. Nah, kita amati sekarang 3-nya itu sebanyak 5. Berarti 3 pangkat 5. Itu adalah 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Ternyata hasilnya 3 pangkat 5. Nah, sekarang kita amati untuk yang pangkat. Ternyata pangkatnya menjadi 3 pangkat 5. Diamati sekarang ini sama-sama 3. Oh, berarti bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 dikalikan 3 sama saja dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 3. Sehingga hasilnya 3 pangkat 5. Berikutnya, negatif 3 pangkat 2 dikalikan negatif 3 pangkat 3. Artinya negatif 3 dikalikan negatif 3. Ini yang negatif 3 kali pangkat 2. Kemudian yang negatif 3 pangkat 3 kalikan negatif 3 kalikan negatif 3 dikalikan dengan negatif 3.
berarti hasilnya negatif 3 pangkat 5 karena ada 5. Nah, sekarang artinya berarti negatif 3 pangkat 2 dikalikan negatif 3 pangkat 3 hasilnya 5, berarti bisa kita tambahkan negatif 3 pangkat 2 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah negatif 3 pangkat 5. Berarti dapat kita simpulkan bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat N sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ini pangkatnya bisa dijumlahkan jika basisnya sudah sama. Di sini basisnya min 3. Kalau di sini basisnya sama-sama 3. Berikutnya, operasi yang melibatkan perpangkatan. Nah, di sini perhatikan kalau 3 ditambah 2 dikalikan 5 pangkat 2, yang kita kerjakan lebih dulu adalah yang pangkat. Kemudian baru kali, baru penjumlahan. Jadi perhatikan di sini, ini kita tuliskan berarti 3 ditambah 2 dikalikan 5 pangkat 2, 5 kali 5 berarti 25. Kemudian yang perkalian lebih dulu dikerjakan, berarti 3 ditambah 2 kali 25, 50. Sehingga hasilnya 53. Berikutnya, 4 pangkat 3 dibagi, nah perhatikan di sini 4 pangkat 3 berarti dikerjakan lebih dulu. 4 kali 4, nah 4 kali 4 kali 4, kemudian dibagi dengan 8, ditambah dengan 3 kuadrat, 3 kalikan dengan 3. Berarti hasilnya 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64. Kita bagi dengan 8, ditambah 3 kali 3, 9. Sehingga hasilnya 64 dibagi 8. 8 ditambah dengan 9, hasilnya adalah 17. Jadi, operasi ini yang pertama dikerjakan adalah yang pangkat. Kalau sudah pangkat baru kali atau bagi, baru penjumlahan atau pengurangan. Itu dinamakan hierarki matematika. Berikutnya, nah kalau 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 artinya apa? Nah, kita tuliskan 4 pangkat 2 pangkat 3 itu artinya 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2, karena kan sebanyak 3 ini pangkatkan 3. Kemudian kita uraikan lagi, 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. 4 pangkat 2 lagi adalah 4 kali 4. Yang 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. Sehingga hasilnya adalah berarti yang kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6, berarti 4 pangkat 6. Ternyata 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 4 pangkat 6. Berarti bisa kita tuliskan 4 pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 6. Berikutnya, nah kalau yang S pangkat 4 dipangkatkan 2 bagaimana? Kita tuliskan S pangkat 4 dikalikan dengan S pangkat 4 karena pangkat 2. Kemudian S pangkat 4 adalah S kali S kali S kalikan S. Ini yang ini. Kemudian yang di sini S pangkat 4 lagi S kali S kalikan S kalikan S. Sehingga kita hitung S-nya sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. S pangkat 8. Itu adalah S pangkat 4 dipangkatkan 2. Ternyata hasilnya adalah S pangkat 8. Berarti bisa kita tuliskan S pangkat 4 kalikan 2. Itu adalah S pangkat 8. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika A pangkat M dipangkatkan lagi N adalah A pangkat M kalikan N. Berikutnya, 2 kali 3 dipangkatkan 3. Artinya apa ini? Perhatikan. Di sini berarti 2 kali 3 lagi. 2 kali 3 dikalikan lagi 2 kali 3. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan juga bisa. 2-nya itu kan bisa kita tuliskan 2 kali 2 kali 2, sifat komutatif dan asosiatif. Kemudian 3-nya adalah 3 kali 3 kali 3. Sehingga bisa kita tuliskan
2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Jadi 2 kali 3 pangkat 3 itu artinya, nah ini dilihat 2 kalikan 3 pangkat 3 ternyata bisa diuraikan menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Berikutnya kalau 2 kali 5 pangkat 4, ini perhatikan ini berarti sebanyak 4 2 kali 5-nya. Berarti kita tuliskan 2 kali 5 kalikan lagi 2 kali 5 kalikan lagi 2 kali 5 dikalikan lagi 2 kali 5. Nah, sebanyak 4. Kemudian bisa kita jadikan 1 untuk yang 2, jadi menggunakan sifat asosiatif dan komutatif. Kalikan 2 sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 5-nya juga sebanyak 4. Nah, berarti bisa kita tuliskan yang ini saja itu kan 2 pangkat 4. Dikalikan yang ini adalah 5 pangkat 4. Sehingga ternyata 2 kali 5. Nah, sebentar. 2 kali 5 pangkat 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 dikalikan 5 pangkat 4. Berikutnya, nah bisa disimpulkan bahwa A kali B pangkat M artinya A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ini. Nah, bagaimana untuk yang 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 4? Nah, perhatikan. Kita kerjakan 3 pangkat 9 itu artinya 3 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita bagi dengan 3 pangkat 4, berarti 3, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita bagi. Kita bagi menjadi 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Sehingga tinggal hasilnya adalah 3 pangkat. Perhatikan di sini. Kita hitung yang terakhirnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 3 pangkat 5. Jadi sama dengan 3 pangkat 5. Ternyata 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 4 hasilnya ada 3 pangkat 5. Berarti bisa kita tuliskan 3 pangkat 9 dikurangi 4. Sama saja dengan 3 pangkat 5. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Berikutnya, nah untuk yang 2/3 pangkat 3 bagaimana? Bisa kita tuliskan di sini 2/3 dikalikan 2/3 dikalikan 2/3 karena pangkat 3. Kemudian kita kalikan yang atas saja, berarti 2 pangkat 3, yang bawah saja 3 pangkat 3. Artinya 2/3 pangkat 3 bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 pangkat 3. Sehingga bisa kita simpulkan A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, sekarang untuk 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 sama saja dengan 2 pangkat 5 dikurangi 5 karena dibagi. Kalau dikalikan ditambah pangkatnya. Sehingga 2 pangkat 5 dikurangi 5. 5 dikurangi 5 adalah 0. Artinya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 sama saja dengan 2 pangkat 0. Nah, sekarang kita mencari 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 berapa? Perhatikan di sini 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 bisa kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Kemudian kita bagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang kita bagi 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi 2 juga 1, ini juga 1, 2 dibagi 2 juga 1. Sehingga hasilnya adalah
1. Nah, berarti dari ini maka bisa disimpulkan bahwa 2 pangkat 0 adalah 1. Berikutnya, nah untuk 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3, berarti bisa kita tuliskan 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 3 sama saja dengan 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3. Kemudian bawahnya juga sama, 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5. Kemudian kita bagi 5 dibagi 5, 1, 5 dibagi 5, 1, 5 dibagi 5 juga 1. Sehingga hasilnya sama dengan 1. Berarti ini juga bisa disimpulkan bahwa 5 pangkat 0 hasilnya juga 1. Apa yang bisa disimpulkan? Berarti berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi meskipun 1 juta pangkat 0 itu juga 1. Ini adalah kesimpulannya. A pangkat 0 sama dengan 1. Berikutnya, nah ini adalah kesimpulan, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. A sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi A itu berapa? Misalnya 1 juta pangkat 0, tetap nilainya 1. Berikutnya, setengah. Untuk setengah bagaimana ini? Perhatikan di sini setengah sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Atau bisa kita tuliskan begini, setengah itu sama saja dengan 2 pangkat 0 dibagi dengan 2 pangkat 1. Bisa juga kita tuliskan 2 pangkat 0 dikurangi 1. Sehingga sama saja dengan 2 pangkat negatif 1. Berarti 1 per 2 itu sama saja dengan 2 pangkat negatif 1. Berikutnya, nah, ini untuk contoh yang lain. Misal perhatikan di sini. Misal di sini ada 1000. 1000 itu bisa kita tuliskan 10 kali 10, 10 kalikan 10. Artinya 10 pangkat 1. Berarti bisa kita jumlahkan pangkatnya. 1 tambah 1 tambah 1. Sehingga hasilnya 10 pangkat 3. Berarti 1000 itu bisa kita tuliskan 10 pangkat 3. Itu asalnya dari 10 kali 10 kali 10. Pangkatnya kan 1, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Kalau 100 bagaimana? Ya berarti 10 pangkat 1 dikalikan 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 10 pangkat 2. Jadi 100 itu sama saja dengan 10 pangkat 2. Kalau 10 saja berarti ya 10 sama dengan 10 pangkat 1. Nah ini. Kalau 1 berarti 1 adalah 10 pangkat 0. Karena 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat 1 hasilnya adalah 10 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Sekarang perhatikan, kalau 1 per 10 sama saja dengan 1 per 10 pangkat 1. Nah ini 1 per 10 sama dengan 1 dibagi 10. Nah yang 1 ini bisa kita tuliskan dengan bilangan basis 10. Jadinya 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 1. Sama dengan 10 pangkat 0 dikurangi 1 karena pembagian. Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1. Sehingga 1/10 ternyata sama saja dengan 10 pangkat negatif 1. Ini 1 per 10 sama dengan 10 pangkat negatif 1. Begitu juga dengan 1 per 100 sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Ternyata hasilnya sama dengan 10 pangkat negatif 2. Sehingga bisa kita simpulkan A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Itu untuk kesimpulannya. Berikutnya, nah jika kalian membeli kuota internet 1 GB, angka nolnya ada berapa? Nah ini mungkin kalian ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nah, perhatikan tabel di bawah. Nah ini tabelnya, perhatikan di sini 1 kilo itu artinya nolnya ada 3, 1000. Itu 1000. Nah 1000 tuh bisa kita tuliskan 10 pangkat 3.
Kalau mega itu 1 juta, berarti 10 pangkat 6. Kalau giga itu adalah 1000 juta. 1000 juta itu artinya 1 miliar. 1 miliar 10 pangkat 9, jadi nolnya ada 9. Kalau 1 tera itu adalah 1000 miliar. 1000 miliar berarti dinamakan 1 triliun. Jadi untuk kapasitas tera itu menjadi 10 pangkat 12. Nah, untuk yang kecil, jadi mili 1 mili, kecil sekali. Itu adalah nah ini dilihat angka di belakang 0 itu 3. Berarti bisa kita tuliskan, adalah 1 per 1000. Nah, bisa kita tuliskan 1 per 10 pangkat 3. Ternyata sama saja dengan 10 pangkat negatif 3. Untuk yang ini berarti 1 per 10 pangkat 6 sama saja dengan 10 pangkat negatif 6. Untuk yang ini sama dengan 1 per 10 pangkat 9. Bisa kita tuliskan 10 pangkat negatif 9. Yang ini berarti 1 per 10 pangkat 12 sama dengan 10 pangkat negatif 12. Berikutnya, nah, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.